Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku, marilah bersatu padu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Banyak dari kita pasti tidak asing dengan lagu barusan. Lagu tadi adalah lagu dari salah satu produk makanan Indonesia yang sangat mendunia. Dan produk makanan ini betul-betul menjadi produk makanan yang dinikmati oleh warga mancanegara. Kita patut bangga ya. Dan seperti lagu yang barusan kita dengar tadi, bahwa itulah Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Dan di dalam keberagaman di tengah bangsa kita, kita menemukan berbagai macam kekayaan yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, kita menemukan begitu banyak karya Tuhan yang luar biasa. Sayangnya, karya Tuhan kita lihat sebagai sekedar perbedaan. Karya Tuhan yang begitu agung dan luar biasa lewat setiap pribadi, lewat setiap suku, bangsa, dan bahasa, kita lihat sebagai pemecah dan bukan pemersatu bangsa. Disitulah kita harus belajar untuk bisa menghargai dan mengasihi sesama kita sebagai bangsa. Hari ini bacaan kita diambil dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan 35. Saya akan membacakannya buat kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tanpa kasih, perbedaan hanya akan menjadi masalah. Tanpa kasih, perbedaan akan menjadi alasan bagi manusia untuk berseteru, untuk menghilangkan satu sama lain, untuk menyakiti satu sama lain. Tanpa kasih, perbedaan hanya akan memecah belah dan memporak-porandakan bangsa kita. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana mengasihi di tengah perbedaan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan di tengah bangsa kita. Yang pertama adalah, mari kita kenakan pola berpikir dalam hati dan pikiran kita bahwa aku tidak tahu. Kenapa sih harus mengatakan aku tidak tahu? Sebetulnya aku tidak tahu di sini bukan berarti aku tidak mau tahu. Tapi aku tidak tahu adalah sebuah proses bagaimana kita mengakui bahwa memang kita adalah manusia yang terbatas, bahwa masih banyak hal yang kita tidak tahu, masih banyak hal yang kita perlu pelajari, masih banyak hal yang kita sama sekali tidak pikirkan, bahkan bayangkan terjadi pada hidup orang lain. Ketika kita mengatakan aku tidak tahu, sebetulnya kita sedang merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati kita, bahwa memang kita adalah manusia yang terbatas. Kita perlu belajar lebih banyak. Maka proses kedua adalah aku mau belajar tahu. Sekedar tidak tahu akan membuat kita ya sekedar tidak tahu. Ya saya tidak tahu. So, ya. Tapi ketika kita mau belajar tahu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Mau belajar tahu di sini bukan berarti juga kepo. Terbuka terhadap hal baru, terbuka terhadap perbedaan, terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan, terbuka terhadap kekayaan-kekayaan cara berpikir, termasuk budaya dan latar belakang orang lain. Dengan begitu, kita justru diperkaya di dalam hikmat dan pengetahuan. Maka aku mau belajar tahu. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kita tidak akan mampu mengasihi orang lain tanpa kasih Allah itu sendiri. Maka aku meminta hikmat dan kasih Allah yang sejati itu. Kita hanya bisa mengasihi kalau kita mengenakan Allah di dalam diri kita. Karena kasih diberikan bukan karena persamaan. Kasih diberikan bukan karena kita punya hobi yang sama,
bukan karena kita punya cara berpikir yang sama, bukan karena kita punya latar belakang suku yang sama, tapi kasih justru dilakukan dan diberikan walaupun kita berbeda. Walaupun sudut pandangmu dan sudut pandangku berbeda. Walaupun cara berpikirmu dengan cara berpikirku berbeda. Walaupun pilihanmu dan pilihanku berbeda. Kasih diberikan justru ketika ada perbedaan. Kasih diberikan walaupun kita tidak sama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita gunakan momen bersama di bulan Agustus ini menyongsong ulang tahun kemerdekaan bangsa kita untuk terus menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang penuh kasih terhadap sesama. Sehingga bangsa kita sungguh bisa menjadi bangsa yang sungguh besar, sungguh menjadi kebanggaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bertahta di tengah bangsa kita lewat kasih kita sebagai gereja Tuhan. Selamat mengasihi, selamat mempersatukan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.